Halo semuanya, selamat datang di penjelajahan kita hari ini, di mana kita bakal bongkar sama-sama soal harta karun alam Indonesia yang, wah, luar biasa banyaknya. Udah siap buat petualangan ini? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih. Kamu pasti sering dengar kan, Indonesia itu disebut negara agraris, tapi juga negara maritim. Kok bisa dapat dua julukan sekaligus ya? Apa sih yang bikin negara kita sespesial itu? Nah, ini yang mau kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu nih definisinya. Apa sih sumber daya alam atau SDA itu? Gampangnya gini, SDA itu ya semua yang dari alam yang kita pakai buat kebutuhan hidup. Air yang kita minum, tanah buat nanam padi, bahkan udara yang kita hirup, itu semua SDA. Ternyata harta karun alam kita ini bisa dibagi jadi beberapa jenis. Penting banget nih kita tahu bedanya, supaya kita juga jadi lebih pintar dan bijak pas menggunakannya. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, pertama, ada sumber daya yang bisa diperbaharui. Ini tuh yang asyik, karena alam bisa ngisi ulang sendiri dalam waktu yang lumayan cepat. Contohnya ya hutan, air, hasil pertanian. Tapi, di sisi lain ada juga yang nggak bisa diperbaharui. Ini nih yang butuh jutaan tahun buat ada lagi, kayak minyak bumi atau batu bara. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja sumber daya yang nggak bisa diperbarui itu kayak kuota internet atau pulsa di HP kamu. Begitu habis dipakai, ya udah, hilang. Nggak bisa balik lagi kecuali diisi ulang. Dan isi ulangnya ini butuh waktu jutaan tahun. Jadi harus super hemat kan? Nah, selain itu, kita juga bisa bagi jadi dua kelompok lain. Ada sumber daya hayati dari kata hayat yang artinya hidup. Jadi ini semua yang asalnya dari makhluk hidup. Kayak kayu dari pohon, ikan dari laut. Terus ada sumber daya non-hayati. Ya kebalikannya, dari benda mati. Contohnya air, tanah, sama barang-barang tambang. Oke, sekarang kita udah kenal jenis-jenisnya, saatnya kita jalan-jalan virtual keliling Indonesia. Kita intip yuk kekayaan apa aja sih yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik di darat maupun di lautan kita yang luas. Inilah alasan pertama julukan negara agraris itu. Tanah kita subur banget, iklimnya juga mendukung. Makanya padi, jagung, kedelai, semua tumbuh subur dan jadi makanan pokok buat jutaan rakyat Indonesia. Keren ya? Gak cuma buat makan sendiri loh. Perkebunan kita ini kelasnya dunia. Kamu tahu nggak? Indonesia itu salah satu penghasil kelapa sawit, karet, dan kopi terbesar di planet ini. Ini benar-benar jadi andalan ekonomi negara kita. Nah sekarang kita nyelam ke laut. Ini dia alasan kita juga dapat julukan negara maritim. Lautan kita itu super luas dan kaya banget. Ada ikan tuna, udang, rumput laut, dan masih banyak lagi yang jadi sumber penghidupan jutaan nelayan kita. Sekarang kita gali lebih dalam ke perut bumi Indonesia. Di sana juga tersimpan harta karun yang luar biasa. Ada emas di Papua, batu bara yang melimpah di Kalimantan, dan nikel di Sulawesi. Oh ya, ngomongin nikel, ini lagi penting banget loh, karena jadi bahan utama buat baterai mobil listrik di seluruh dunia. Oke, coba deh sekarang berhenti sebentar. Lihat sekeliling kamu. Dimanapun kamu berada, meja kayu, buku kertas, bahkan smartphone yang lagi kamu pegang, itu semua bahan-bahannya berasal dari sumber daya alam kita. Coba tebak, barang di dekat kamu itu asalnya dari mana? Melihat semua kekayaan itu, rasanya kita bersyukur banget ya jadi orang Indonesia. Ini tuh anugerah yang luar biasa. Tapi perlu diingat, di setiap anugerah selalu ada tanggung jawab besar yang mengikutinya. Yuk kita bahas. Manfaatnya itu nyata banget dan kita rasain setiap hari. Dari mulai makanan di piring kita, listrik buat nyalain lampu, bahan baku buat pabrik-pabrik, sampai jadi sumber pendapatan negara, dan yang paling penting, membuka banyak banget lapangan pekerjaan. Tapi pernah gak sih kita mikir, gimana kalau kita nggak menjaganya dengan baik? Anugerah yang kelihatannya melimpah ini bisa loh hilang dalam sekejap. Dan ini bukan cuma nakut-nakutin. Kalau kita salah mengelolanya, akibatnya bisa fatal. Kerusakan lingkungan, bencana alam kayak banjir dan longsor yang sering banget kita dengar di berita, hewan-hewan langka yang akhirnya punah, sampai krisis energi yang bisa bikin masa depan kita semua jadi suram. Pertanyaannya sekarang, terus gimana dong cara menjaganya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bukan cuma tugas pemerintah atau perusahaan besar aja loh. Ini tugas kita semua, tugas saya dan juga tugas kamu. Ini dia 5 langkah sederhana tapi dampaknya besar yang bisa kita mulai dari sekarang. Pertama, pakai semua sumber daya dengan bijak, jangan boros. Kedua, ikut kegiatan menanam pohon kembali. Ketiga, daur ulang barang bekas. Keempat, yang paling gampang, jangan buang sampah sembarangan.
Dan kelima, kurangnya penggunaan bahan bakar fosil, misalnya dengan lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Jadi, ingat ya, semua kekayaan alam ini pada dasarnya bukan warisan yang bisa kita habiskan seenaknya. Anggap aja ini titipan berharga dari nenek moyang untuk anak cucu kita nanti. Kunci buat menjaganya cuma ada di kita, kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Sebagai penutup, aku punya tantangan buat kalian semua. Sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, aksi nyata apa sih yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat ikut menjaga harta karun alam kita? Coba deh pikirkan satu hal kecil dan langsung lakuin ya.